rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzaru ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sabru salasatun sabrun 'alal musibati wa sabrun 'alal ta'at wa sabrun 'alal ma'siyah. Faman sabara 'alal musibah kutiba lahu salasami'ati darajatin ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Wa kadza ruwiya, dan begitu juga diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Nabi, as-sabru salah satu, sabar itu ada tiga. Yang pertama sabrun 'alal musibah, sabar atas musibah. Musibah yang menimpa kita yang apa saja, termasuk kematian dan lain sebagainya. Sabar itu ada tiga. Yang pertama sabar atas musibah, yang kedua sabrun 'ala ta'at, sabar dalam ketaatan. Taat kepada Allah butuh sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Coba aja kita suruh sholat seumur hidup, subuh hujan, hujannya mau subuh lagi, junub lagi. Coba, luar biasa. Dan yang ketiga wasabrun 'alal maksiat, sabar atas maksiat, sabar meninggalkan maksiat. Ini paling berat, paling berat. Maksiat kapan aja, apalagi di Salam Taufik diri-diri dalam maksiat, mata, mulut, hidung, telinga, badan, kaki, maluan, dan sebagainya. Bisa saja berbuat maksiat kapan saja, di mana saja. Itu semua ditinggalkan. Meninggalkan maksiat itu butuh sabar. Terus kata Nabi, faman sabar 'alal musibati kutiba lahu salasami'ati darajatin. Siapa orang yang bersabar atas musibah yang menimpa kepadanya, maka dicatat baginya 300 derajat. Umpamanya kematian, ya bersabar atas musibah kematian. Nanti orang nangis boleh, tinggal mati, tapi ya dia sabar itu. Sabar atas musibah, orang yang bersabar atas musibah dicatat baginya 300 derajat. Ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi, di mana di antara setiap derajatnya itu jarak antara langit dan bumi. Satu derajat satu dengan derajat yang kedua itu jarak antara langit dan bumi. Satu jarak. Jarak antara satu yang kedua. Lalu bagaimana ketika dikalikan 300? Itu derajatnya segitu bagi orang yang sabar atas musibah. Itu nggak jatuh kayak apa? Itu musibah itu bagi orang yang terkena musibah. Kemudian wa man sabara 'ala ta'ati kutiba lahu sittumi'ati darajatin. Siapa orang yang bersabar dalam ketaatan, taat kepada Allah, sabar kuncinya. Dia sabar atas taatnya kepada Allah, maka dicatat baginya dan ditulis baginya 600 derajat. Ibadah taat kepada Allah sabar. Walaupun pahit namanya, di balasannya ada. Berapa? 600 derajat. Ma baina darajataini kama baina tukhumil ardil ulya ila muntahal aradina samai. Di mana antara satu derajat dengan derajat yang kedua itu perjalanan antara datar atas bumi yang paling atas. Jadi kita pijak ini bumi di atas bumi sampai ujung bumi habis 7 segitu. Segitu jaraknya antara satu derajat dengan derajat yang kedua. Mereka 600. Ini bagi orang yang
bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Butuh sabar taat. Kalau sabar yang begitu. Waman sabara anil musibah anil maksiat, ini yang paling banyak. Waman sabara anil maksiat kutiba lahu tis'u mi'ati darajatin. Siapa orang yang bersabar atas maksiat, sabar meninggalkan maksiat, maka dicatat baginya 900 derajat. Ma baina kulli darajataini kama bainal arsy ila surah. Di mana antara setiap derajatnya itu jarak perjalanan antara arus dan tanah, bumi dan arus. Kali 900. Jadi sabar atas maksiat. Yang paling berat itu, paling berat ya. Karena maksiat kapan aja, di mana saja. Orang sendiri pun bisa maksiat. Sendiri aja kita bisa maksiat. Ngayal yang kata-kata. Sembayang aja masih ngayal. Baru 1 rakaat tahiyat. Itu kalau ngayalnya nggak benar, kita sembahyang di belakang kita ada wali, kelihatan itu. Wah, repot begitu. Yang baru 1 rakaat tahiyat, gimana urusannya? Itu kan nggak kepikir. Iya, karena terbawa suasana hatinya, pikirannya. Ini masalah kita di situ ibadah. Terbawa suasana pikiran hati ya, kita habis apa gitu? Apa habis lihat HP, habis lihat YouTube, apa habis punya masalah dengan orang, ketemu siapa, habis bicara dengan dia, terus kita sholat, terbawa dalam sholat. Makanya lepas semua itu dunia gitu. Kayak gitu kan. Imam Malik ngomong gitu. Nanya, ya namanya kiai. Ya berarti sekelas Imam Malik, wajar ditanya orang gitu. Tapi maksudnya khusyuk itu apa tuh tadi ya dalam sholat tuh? Soalnya beda-beda gitu. Dari mata bekas melihat kita apa gitu, ada bayangan. Tapi belum tentu akal juga beda lagi gitu kan. Cakap-cakap. Pada hakikatnya apa? Memfungsikan semua anggota tubuh, fungsikannya dalam satu kesatuan gitu. Dalam satu kesatuan yaitu terpusat sudut kepada Allah, itu sesuatu yang mustahil. Ada ulama ngomong itu nggak gampang. Sekarang orang disuruh pusatkan kepada Allah pikiran, hati, kemudian pandangan dan lain sebagainya, agar ketika sholat itu tidak ada unsur menduakan gitu ya. Di tangan sibuk dengan garuk-garuknya, kaki sibuk dengan yang lain. Bahwa digigit nyamuk, kok akalnya terpikir dengan sakitnya rasa digigit nyamuk, itu kan kelain hati gitu. Pikirannya kelain, bukan selain Allah, kepada arah yang lain. Nah, itu memang sulit ya. Sehingga dari bahasa sulit itulah tidak ada orang yang bisa memfungsikan semua anggota tubuhnya terpusat kepada Allah ketika dia sholat. Ya, akhirnya ulama beda-beda pendapatnya secara fikih, asal dia sesuai dengan syarat rukun, kemudian rukun qauli, itu khusus. Soalnya kan kalau semuanya difokusin, otomatis pendengaran juga kan mati kan. Iya betul. Nggak bakal ngikutin si imam pastinya. Enggak, ya memang begitu. Bahkan kadang lupa rakaat. Iya. Masalah sendiri pun lupa rakaat. Ini khusus apa salah jalan kan gitu. Salah lupa rakaat. Isa di mana-mana juga 4. Iya. Karena kadang ada tahiyat awal. Ini khusus apa salah jalan. Gelap tiba-tiba apa? Iya. Makanya standarnya gini standarnya. Bagi pemula itu standarnya apa ya, engkau membaca apa yang kau baca rukun qauli, kemudian tapi jangan ini kata ulama-ulama tasawuf yang tahap awal gitu, yang penting pada waktu mulutmu membaca telingamu dengar. Yang kedua apa, secara global aja, apa yang kau baca, mulutmu baca, hatimu, pikiranmu mengetahui, tahu apa yang kau baca.
Artinya tahu yang dibaca, kemudian mampu mengangan-angan maknanya, tapi secara global aja, secara global, jangan terperinci. Tahap awalnya gitu, itu tahap awalnya gitu di Fathul Adqiyah gitu. Mau kalau kita secara terperinci, itu resikonya. Itu udah kemungkinan besar itu. Barokah, kadang-kadang dapat tahiyat, aneh kan? Ya khusyuk apa salah jalan kan gitu. Jadi cara global. Ya kalau sudah masuk pada kekhusyuan yang sempurna, itu memang nanti wilayahnya aromah memang. Kalau gitu kita wajib sujud sahwi ya. Ya kalau selama rukun amal ya sujud sahwi. Rukun amal itu ada 7. Pokoknya kalau yang lupa ya golongan sunnah amal yang ada 7 jumlahnya ya sujud sahwi. Jadi sunahkan sujud sahwi. Iya, kadang-kadang mau sujud sahwinya lupa lagi, keburu salah. Ya udah biarin mau ngapain. Kadang habis sujud sahwi kita tahiyat lagi. Pecah tahiyat lagi. Nambah lagi. Itu kan apa namanya? Tahiyat lagi dan double tahiyatnya. Makanya ya begitu sholat khusyuk versi orang syariat ya begitu. Kayak sesuai syarat rukun ya itu dianggap khusyuk. Itu secara global. Tapi memang kalau kita melalui kaidah-kaidah dasar tasawuf itu memang kita nggak kebablasan ya. Enak juga, artinya kita dikasih arah. Oh, kamu memaknai sholatmu itu apa yang kau baca kau mesti paham dan kau angan-angan, tapi secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Secara global aja ya karena budaya karena Islam. Gak usah diperinci satu-satu, perinci satu nasib. Nah, ini ada cerita. Khata al-Imam Syafi'i. Khata al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qamisan inda ba'dil khayatina mimman jahila qadrahu. Satu hari Imam Syafi'i menjahit baju gamisnya para tukang jahit. Nah, tukang jahit ini mimman jahila qadrahu. Orang yang enggak kenal sama Imam Syafi'i. Ini ulama besar, tapi dia enggak kenal. Imam Syafi'i ujuk-ujuk datang pengen jahit baju gamis. Dan tukang jahitnya nggak ngerti kalau itu ulama besar Imam Syafi'i. Apa perbuatan tukang jahit? Tahassa abi al-khayyat. Dan mereka itu ketawa-ketawa, nyindir-nyindir. Terus apa? Dikerjain Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikerjain wa ja'ala lahu al-qamu al-yaminu dhayyqan la takhruju min yaduhu illa bi jahdin. Baju gamisnya Imam Syafi'i itu tangan sebelah kanannya dijahit sempit sampai-sampai tangan aja kagak bisa masuk kecuali maksa dorong. Gitu. Kecuali dipaksa. Nah sementara apa? Sementara wal qamu al-akhar ka'annahu rasul-idlin. Sementara tangan baju gamis tangan yang sebelah kirinya itu dijahit apa? Ya betul lebar kayak karung. Kayak kepala karung lah, selebar itu. Ini orang kurang ajar, dia nggak tahu ini ulama besar. Bercanda dia. Tapi biar kita kerjain orang. Kalau datang lugu yang kiai kan biasanya lugu ya, lugu kalau kiai dikerjain. Lafala maja Syafi'i ro'a kamahu doyikun jiddan wal akharu mutasi'an jiddan. Ketika Imam Syafi'i datang ke tukang jahit itu, kemudian dia melihat baju gamisnya tangannya yang sebelah kanan itu sempit sekali, sementara tangan baju sebelah kirinya itu lebar. Apa dia bilang kata Imam Syafi'i? Faqala, maka Imam Syafi'i berkata kepada tukang jahit, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan atasmu. Oh, sama. Kalau kita gampang. Wah, goyong nih kagak bener goyong. Iya. Apa yang Imam Syafi'i doain jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan. Apa beliau ngomongnya? Hadzal kamu ad-dayyiqu jayyidun li tasmir wudu'i. Ini tangan baju saya yang sempit, tangan yang sebelah kiri, ya supaya gampang saya ngambil wudhu nggak bolak-balik ngangkat.
Itu kan baju kalau gede tangannya kan gulung mulu, apalagi kalau kita tarik dia mulur lagi. Jadi kalau ngambil wudhu gulung mulu, tapi kalau sempit enggak, sekali tarik dan gulung lagi, biar gampang ambil wudhunya. Lah sementara wahadal kamu alwasi oleh ajil kita. Sementara tangan baju yang sebelah kanan ini terlalu luas, ini biar gampang bawa kitab kata dia. Jadi lihat sisi baiknya aja. Itu saking orang nggak mau marah. Kan bab soal godok marah, sabar kan? Nggak marah dan nggak sabar, ini udah dua-duanya dapetnya. Dikerjain ke tukang jahit, ya beliau nggak malah didoain. Itu dipakai memang buat sama Imam Syafi'i bajunya. kita pulang begitu, waduh buyung jazakallahu khairan. Pulang ribut tuh gitu. Nah, pulang agak bisa kalau bukan ulama lo belum. Artinya apa? Kesalahan pada orang itu bukan kesalahan, memang sengaja berbuat salah, memang dia kerjain Imam Syafi'i. Karena dia nggak tahu, kalau dia tahu nggak berani dia. Orang nggak kenal Imam Syafi'i. Ya mungkin setelah itu dia kali bingung kan kalau saking dia takut. Tukang jahit keliling kali ini tak. Kalau melihat redaksinya sih, ada rumahnya tukang jahit. Ada dia datang ini. Ini kan dia tahu. Bercerita sampai di situ artinya beliau Imam Syafi'i tidak marah. Kemudian beliau juga tidak sabar. Ya karena dia mau sengaja baju orang pulang. Tapi mungkin Imam Syafi'i udah nggak ngomong-ngomong, kalau dia ngomong orang sama kan juga marah. Terus pulang. Giliran. Pulang apa ya? Wah ini dia begitu bahasa. Tuntut bapak ngajar dipancung itu. Ulama ya. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Kasih ya. Mudah-mudahan ini baju saya, tangannya sebelah kanan ada sedikit biar gampang ambil wudhunya, nggak suka tarikin tangan. Jadi sekali basuh, 3 kali basuh juga cukup tarik-tarik. Nah ini yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri yang rada lebar biar gampang bawa kitab. Yang dari cerita dari kitab Durrul Absar. Ada lagi cerita kedua. Kana Imam Syafi'i lamma dakhala al-Iraq arsala ilaihi Muhammad bin Hasan ad-Danani fa ata asy-Syafi'i al-halaqa li yahliqa sya'ra ra'sihi. Cerita yang kedua, Imam Syafi'i datang ke Irak. Ketika Imam Syafi'i datang ke Irak, Muhammad bin Hasan itu memberikan beberapa dinar kepada beliau karena sahabatnya. Jadi Muhammad bin Hasan mendengar kedatangan Imam Syafi'i ke Irak, beliau memberikan uang dinar banyak itu beberapa dinar. Nah kemudian uang itu dipegang oleh Imam Syafi'i. Kemudian satu hari fa'ata asy-Syafi'i al-halaqa li yahliqa sya'ra ra'sihi. Beliau pengen guntingan ke tukang cukur. Imam Syafi'i datang ke tukang cukur, mau nyukur rambut. Ya, dicukurlah rambut Imam Syafi'i ini. Duduk biasa duduk. Walamma halaqa al-halaqu nisfahu, begitu tukang cukur baru nyukur rambut Imam Syafi'i separuh. Baru separuh nih. Bapak kalau ada alat datang kan separuh tuh. Tiba-tiba ra'a rajulan min ahli Saurati fataraka Syafi'i wa halaqa dalikal qaniyah. Datang orang kaya ke tukang cukur itu, lah si tukang cukur ngelihat orang kaya nih, duduk langsung dipersilakan, pindah dia. Baru separuh. Kayak TikTok nih, kayak video TikTok gitu. Ulama Imam Syafi'i, rambutnya keren gitu. Baru dapat separuh, datang orang kaya duduk mau cukuran juga ditinggal Imam Syafi'i. Padahal rambutnya baru separuh dicukur. Lah Imam Syafi'i sih nggak marah, cuma karena yang datang orang kaya kan biasa tukang cukur kan lebih ngargain, karena ini orang kan capek ini dia. Paling siapa? Ulama kan biasa pakainya jalan yang kurang bagus, ya karena tawadu sama barang dunia, gitu kan. Jadi dia nggak hargain, nggak mungkin juga nggak kenal dengan Imam Syafi'i ini yang cukuran itu. Dia tinggal kalau dapat semangat.
Imam Syafi'i nggak kesal. Akhirnya itu duit dari Hasan, dari Muhammad bin Hasan dan dinar itu banyak itu dikasih Imam Syafi'i. Itu fa'atahu Syafi'i dana nirahu kullaha. Semua dinar yang dibagi dari si Muhammad Hasan itu dikasih apa? Bukan cukup tuh. Gitu, ambil. Ya, ini marah bukan? Kayaknya sih bukan marah ini. Gitu. 60. Cukuran separuh ditinggal. Ya kalau di depan ada kaca kan jelek banget. Ya, kalau ada orang lihat, murid gua 4 bagaimana urusannya? Akhirnya dikasih dinar semua yang dari Muhammad Hasan dikasih ke tukang cukur semuanya ambil. Ya ukuran kerja jangan begitu. Tahu-tahu orang kaya datang udah mau cukuran rambut gua baru separuh udah tinggal aja kurang ajar. Wah, kata gua kagak punya duit gitu ya. Biar pakaian gua begini juga ada duit kan ya. Tuh, gua ambil semuanya. Ayo lu cukurin gua. Rasanya begitu. Akhirnya apa? Fastahya al-halaku minhu wa tarakal hilaqata. Akhirnya orang tukang cukur itu mana? Ini orang Garut nih kerjanya. Tadi orang Padang menjahit buyung. Orang Garut. Akhirnya dia malu. Dikasih duit banyak sebegitunya Imam Syafi'i, ya akhirnya dicukurin. Imam Syafi'i. Kan belum tentu orang kaya ngasihnya biaya nyukur rambut segitu. Akhirnya dia malu. Akhirnya wataraka al-halaqa ba'da dzalik. Qila lidinahu wa qila dia Allah istaghfir rajulan akhar. Setelah itu dia berhenti jadi tukang cukur. Ada yang mengatakan karena dia malu. Ya mungkin setelah itu dia tahu bahwa yang cukur nanti Imam Syafi'i. Yang kedua dia banyak. Yang pertama dikasih duit, dia nggak jadi tukang cukur lagi karena kaya udah. Duit segitu banyak yang dikasih. Akhirnya berhenti jadi tukang cukur karena udah cukup udah kaya. Ada yang mengatakan karena apa? Ya dia malu akhirnya. Ya jangan menghina orang, jangan menghinakan orang. Jawahir al-Lughah. Nah kemudian apa? Kalau bicara soal marah, kemudian bicara soal takabur, tawadhu, marah dan tawadhu. Nah apa marah itu selalu jelek? Gitu? Apakah marah itu selalu jelek dalam pandangan syariat agama? Tidak juga ya. Karena Rasulullah juga lagi waktunya marah ya marah. Wa'lam dan ketahuilah annal ghadaba innama yuzamu haitsu lam yakun lillahi ta'ala. Ketahuilah saya bahwasanya marah itu dicela oleh hukum syar'i. Hukum agama mencela terhadap sifat marah itu kalau memang marahnya bukan karena Allah. Nah kalau kita marah tapi bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, itu dicela oleh hukum syar'i, dianggap buruk. Tetapi amma idza kana lahu ta'ala fa huwa mahmudun. Kalau marahnya karena Allah maka itu terpuji ya. Terpuji tidak tercela. Nah, contoh-contoh marah yang terpuji bagaimana? Lawa min sama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdabu idan tuhikat hurmatullahi azza wa jalla. Oleh karenanya Rasulullah itu bisa marah. Rasulullah itu marah ketika kemuliaan Allah itu dirusak. Kalau ada kemuliaan hukum Allah itu dirusak oleh orang, Rasulullah juga marah. Tetap hukum Allah diberlakukan pada orang itu. Seperti ada orang datang, ya Rasulullah, ada orang ngadu begini, ya Rasulullah saya telah berzina, jadi hukum, dia dirajam, dia langsung dirajam karena ditegakkan hukum Allah. Atau ketika dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat pertama kali diadakan di Madinah, itu kan posisinya sama kayak sholat Id. Jadi sholat dulu baru khutbah. Awal-awal pertama kali sholat Jumat sama kayak sholat Id. Akhirnya kejadian. Ya. Datanglah si sahabat Nabi datang habis belanja pada waktu itu paceklik di Madinah, tidak ada bahan makanan. Nah, salah satu sahabat yang baru pulang dari Syam itu bawa dagangan banyak dan Nabi lagi khutbah Jumat itu ditinggal. Lalu Nabi marah itu, marah. Kalau khutbah ditinggal,
Di wakila wakola dia mengatakan orang cuma 40, yang pergi semua tinggal 7 orang di dalam masjid. Waduh ya kurang ajar wasiat kita. Ya kan khutbah Jumat itu wasiat petua yang perlu didengerin kan. Bahkan itu jadi rukun gitu. Bagaimana? Sampai ada ayat itu apa? Faida ra'au tijaratan aulah wanin fadl wa tarakuka qa'iman. Ketika para jamaah di masjid itu ya sedang mendengarkan khutbah Jumat, tiba-tiba datang sahabat Nabi yang dari Syam membawa barang dagangan banyak yang dibentuk dijual kepada penduduk Madinah ketika itu. Nah, sedangkan Madinah pada waktu itu posisi dalam paceklik rawan pangan, kesulitan makanan. Akhirnya wataraku, mereka tinggalin itu Nabi khutbah. Wataraku kan, mereka tinggalkan kamu wahai Muhammad qaiman, sedangkan kamu masih berdiri khutbah. Aulah wanin fadl, lahwan itu main-mainan. Orang Arab tuh kalau nyambut tamu yang baru datang pakai tambur, pakai tabu-tabuan, tabuan dan tepok-tepok tangan. Itu penyambutan orang yang baru datang dari perjalanan, musafir dan sebagainya. Itu budaya orang sana. Itu kayak jenari itu sambil neprok dingkring itu begitu budaya dia. Ini kan yang marah juga Allah. Kul katakan wahai Muhammad kepada umatmu itu. Ya. Kurang aja. Wah, kalau ALS. Iya, kalau sekarang mau begitu. Katakan ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada pada sisi Allah, suruh balik lagi dia, dengerin khutbah, dengerin tausiah darimu, ini saya itu lebih baik daripada tabu-tabuan, nyanyi-nyanyian menyambut kedatangan orang yang baru ngambil dagangan dari Syam datang kemari. Wallahu a'lam. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Tapi ini di tafsir gitu. Sedikit orang yang percaya. Ya. Artinya apa? Orang sholat Jumat itu bisa mikirin dagangan, tinggal banget. Jangan khawatir kalau kata dagang lantas rezeki hilang gitu, yang diarahkan ke situ. Fokus sudah sholat Jumat plus khutbahnya, karena kejadian itulah semenjak itu dirubah mana. Jadi apa khutbah dulu baru soalnya. Coba aja, benar kan, nyata kan. Coba yakin. Itu kalau kagak dipesenin, jangan pulang dulu sebelum khotib selesai khutbah. Udah pada lebaran ya di atas. Pada salaman ngobrol dulu si kuangan, pada main pelukan. Semua khotib bingung. Kalau orang sini, orang panggilan dari mana-mana, lu tuh rame amat masjid ibu-ibu, tapi juga rame. Ya. Iya itu ternyata Nabi dirubah begitu. Ya kalau itu aja sholat sunnah, ya kalau sholat waktu kayak Jumat, bahaya. Khotbahnya setelah sholat, yang makan, yang mau ngopi, yang balik ke kantor, yang kerja lagi, gak ada orang. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ada 5 orang. Coba dibikin khotbah dulu baru sholat, aman. Ya, paling dulu-duluan mungkin 1, berarti ini khotib. Nah itu gitu ya. Jadi marah karena Allah boleh gitu. Karena menegakkan apa? Hukum-hukum Allah. Atau karena apa? Hukum-hukum Allah dirusak boleh marah. Tapi marahnya juga harus lillahi ta'ala, bukan ikutin nafsu kita. Nah, contohnya lagi wakana Musa alaihi salatu wassalam syadidal hiddati wal ghadabi lillah ta'ala walidini. Nabi Musa ini termasuk orang yang pemarah, sangat pemarah, tapi marahnya karena Allah dan karena agamanya Allah. Marahnya cuma 2 Nabi Musa, tapi emang emosinya.
Nabi Musa itu salah satunya nabi yang sangat emosian, sangat pemarah. Tapi marahnya karena Allah dan karena agamanya Allah. Kalau dihina marah dia. Itu gitu. Nabi Musa nih, jangan tanya dia. Tuhan aja dikomplain apalagi. Musa lawan. Nah, itu kejadiannya begini. Walidah lamma raja'a min munajati rabbih azza wa jalla wa wajada qaumahu ya'buduna al-ijla. Akhadha sya'ra ra'si akhihi Harun alaihi salatu wassalam bi yaminihi wa lihyatihi bi shimalihi wa jarrahu ilaihi tawahuman annahu qassara fi kaffihim an ibadatil ijli. Kasusnya gini, ketika Musa kembali dari munajatnya kepada Allah, itu kan ditinggal. Menurut riwayat itu setahun. Nabi Musa pernah ninggalin kaumnya selama 1 tahun. Ya, beliau munajat kepada Allah. Nah kaumnya ini masih bertauhid, ikut ajaran Nabi Musa. Ketika ditinggal setahun lamanya, kemudian kembali lagi, dilihat apa kaumnya nyembah anak sapi lagi. Jadi balik ke musyrik lagi, dia kaget. Kaget ya. Jadi begitu balik ke kampungnya, itu kaumnya yang kemarin ngikutin dia menyembah kepada Allah, balik lagi nyembah sapi. Marah dia melihat kaumnya begitu. Dua saking marahnya, itu saudaranya Nabi Harun dijenggut rambutnya pakai tangan kanannya, tangan kirinya megang jenggotnya. Sama Nabi ya. Saudaranya ya Nabi, Sama-sama Nabi. Sama-sama Nabi coba dah. Coba, lagi marahnya. Tahu, Harun adanya kan. Kalau abangnya mah marah juga. Padahal sama-sama Nabi. Pegang palanya, rambutnya ditarik, jenggut. Tangan kanannya narik palanya, rambutnya, tangan kirinya narik jenggotnya. Itu. Bahasanya ya waqassara bi kaffihim. Gitu. Fi kaffihim an ibadatil ijli. Jadi dia menyangka begini, lu ngapain aja Harun? Ini umat bagaimana bisa balik lagi ke kafir lagi? Buat tinggal setahun aja udah begini. Gitu ya. Lu diam aja. Lu kagak bisa ngomong aja. Nah, bahasa kita begitu. Wah itu apa? Mau nggak ditabok doang. Kayak Harun. Nabi Musa. Ini bahasanya apa? Ini umat hanya mau umatnya 40 orang kan? Ya sisanya ya 40 orang yang Hawariyun itu. Di sisanya paling berapa biji. Itu ditinggal. Hawariyun 40 orang. Pengawalnya dia tuh, wali semua itu. Itu Nabi Musa, umatnya segitu, ya nggak banyak. Segitu aja ditinggal setahun, kemudian balik lagi kafir. Tapi dia mau ngomongnya tetap yang paling baik daripada Nabi kita Muhammad. Belum Muhammad kan apa-apanya. Umat lu gampang dandaninnya, umat gua Bani Israel susah. Ya. Buktinya apa? Saking ngeyelnya, saking susahnya, gue tinggal setahun aja dia udah balik lagi kafir. Makanya harus emang masih kemahalan. Ya. Lu kerja lu ngapain aja lu? Ini umat segininya gue boleh ngurusin, boleh nyari capek-capek sampai balik lagi ke kafir urusan itu gimana lu ngapain dulu? Kan gitu. Makanya tetap umat kita, umat Nabi Muhammad kita ini terbaik. Nabi Muhammad meninggal udah lama banget. Mana kita yang beda agama masih begini-begini aja. Iya kan? Nah, alhamdulillah. Berapa abad dah ditinggalin Nabi Muhammad? Enggak, kita masih begini-begini aja, nggak ada yang berubah. Tapi Nabi Musa tinggalnya setahun aja umatnya balik lagi ke Islam. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Tapi kita umatnya. Ya, walaupun awam tapi cinta, buktinya kita masih bikin maulidan. Ya, itu tetap menang kita. Ini setahun aja kebakaran hebat. Ini menceritakan tentang apa? Nabi Musa orang yang sangat pemarah, tapi pemarahnya karena Allah. Karena Allah dan karena apa? Karena agamanya Allah. Terbukti bahwa umatnya sendiri itu kembali kepada kekafiran. Wakilah ditinggalkan oleh Musa 1 tahun dan dia benar-benar marah. Tapi pelampiasannya Nabi Harun, karena Harun ada di rumah. Ya, bahasanya ini orang bagaimana bisa jadi begini? Ya. Lu ngapain aja di rumah?
Udah lu ngaku aja. Nah, itu ya. Musa tuh. Wa kadza lamma kharaqa al-Khadir alaihi salatu wassalam as-safinata. Ghadaba Musa salawatullahi wassalamu alaihi. Wa akhadha bi rijlihi liyulqiyahu fil bahri. Kasus kedua nih Nabi Musa. Emang emosian orangnya. Emang emosian. Begitu juga kemarahan Nabi Musa terjadi dengan kepada Nabi Khidir ketika dia padahal dia suruh belajar Nabi Khidir. Ya Allah nyuruh dia. Gara-gara dia khutbah di depan kaumnya, wahai kaumku, adakah kau lihat orang yang lebih alim daripada aku? Tak ada kata kaumnya. Tak ada ya Rasul ya Nabi Allah Musa. Cuma engkau orang paling alim karena syariat itu 1/4 waktu itu turun. 1/4 syariat agama itu 1/4 Nabi Musa diturunkan oleh Allah. Gak ada kau paling alim kan? Gak ada lagi orang saya. Tentu Allah ada hambaku yang alim yang kuberikan ilmu pengetahuan yang banyak yang tidak kuberikan kepadamu. Siapa itu? Marah kan ya saingannya. Udah kagak terima aja. Nakal siapa? Mana orangnya? Gak ada namanya Khidir. Mana orang saya mau ketemu ya? Sekarang belajar sama dia sana. Jadi bagaimana? Ada orangnya di Maghrib. Paranin dan belajar. Ya Nabi Khidir wilayahnya hakikat. Dia kan wilayahnya syariat. Makanya syariat di zaman Nabi Musa itu 1/4 diturunin sama Allah. Tapi begitu Nabi Isa terakhir itu lebih banyak dari Nabi Musa. Syariat lebih banyak lagi. Tapi kaumnya tetap sama Bani Israil. Kan gitu. Akhirnya apa? Malah mencari kemana-mana. Sampai ketemu juga gitu. Nabi Khidir lagi tidur di atas air. Wah, gitu dilawan. Alam hakikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidur kan? Ada orang juga di sini ya. Jarang orang di alam hakikat ada. Jarang-jarang orang di sana. Tiba-tiba ada yang ucapin salam. Gue kira gue doang di sini sampai itu ucapin salam. Gitu. Man anta siapa saya? Siapa kamu? Kata Nabi Musa, saya Musa. Kata Nabi Khidir, saya nggak kenal Musa siapa? Saya nih utusan Allah Nabi. Oh gitu, lalu mau apa datang kemari? Saya disuruh penuhi oleh Allah, suruh belajar satu ilmu yang saya tidak diberikan oleh Allah. Ya apa? Lam akul apa? Pola apa itu? Lam tastati ama iya sobo. Kata Nabi Khidir, percuma, juga gak bakalan sabar ngikutin gua. Ya. Kenapa terusannya kalimat? Karena apa? Karena lu dikasih ilmu yang gak punya kayak gua nih, ilmu kayak gua. Anda dikasih ilmu pengetahuan yang Anda belum tahu. Seperti pengetahuan saya, jadi percuma gak akan sanggup itu ngikutin saya. Wah, hakikat, sombong aja jangan. Emang begitu boleh. Kalau wilayah Musa kan syariat sampai apa? Itu ketika naik perahu ya udah fantolak kok. Berjalanlah mereka berdua. Naik perahu. Begitu naik perahu berdua Nabi Musa itu ada Nabi Yusa di situ. 3 Nabi Yusa. Naik perahu tengah laut perahunya dibolongin. Nabi Musa kaget. Ini apa-apa nih? Tuas bolongin. Nah, kok perahu dibolongin tenggelam kita mati bertiga ini urusannya kan gitu ya. Wah, jadi lamma kharaqa al-Khadir ketika Nabi Khidir membolongi perahu yang dia naik maka Musa marah. Nabi Khidir diangkat kakinya dicemplungin ke laut. Coba itu kaki orang diangkat. Marah itu. Kata itu enggak ngomong aja. Ini Nabi itu goblok. Lu juga Nabi lu doang. Sembarangan aja lo. Lebih laman gua. Bahasanya kalau laut kamu nggak usah khawatir tenggelam terus. Syariat memang begitu. Iya, kalau laut tenang aja, laut udah mainan gua, udah kau bakar bahasanya gitu. Tidur di laut. Iya, nggak usah takut tenggelamnya. Ya, tapi syariat tuh begitu ya. Kalau perahu dibolongin masuk air kan pasti tenggelam, logika. Wilayahnya syariat. Ngomong lagi dia tuh Nabi Khidir, kan saya udah bilang. Gitu. Kamu lam tastati ama iya sabra. Kamu tidak akan sanggup ngikutin saya. Saya udah bilang dari tadi.
Akhirnya apa? Itu sampai 3 kali tuh. Naik perahu-perahunya digolongin, kemudian ada anak kecil dibunuh. Ya apa-apaan membunuh anak kecil yang gak berdosa. Baik kalau kita tahu syariatnya Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, masuk neraka. Kalau masuk ke suruh belajar orang yang mencari neraka gitu ya. Wah, orang nggak setuju protes. Nabi Khidir ngomong lagi, saya udah bilang kamu tidak akan sanggup ngikutin saya. Sampai datang, udah nyebrang laut, selesai sampai lah di perkampungan. Sampai di perkampungan dia duduk di warung, minta dilayanin sama orang yang beliin air lah. Kalau mau ngopi minta dilayanin, pengen ngopi. Kagak dilayanin sama orang kampung. Gitu kagak dilayanin, ada rumah yang temboknya udah miring, didandanin sama Nabi Khidir, dilurusin lagi tuh tembok. Kata Nabi Musa, belum minta kopi dua orang warung masyarakat kagak diladenin minta kopi. Jangan-jangan lu untuk melempengin tembok supaya orang mau jadi kopi kali buat kita. Begitu Musa, arah pikirannya. Ngomong lagi, ada bilang, gak bakal sanggup ikutin saya, jangan komen mulu gitu. Nah akhirnya kan fadzakara Yusha abda ahdahu. Akhirnya Nabi Yusha mengingatkan kepada Nabi Musa tentang janjinya. Janjinya apa? Lu boleh ngikutin gua, tapi syaratnya jangan banyak nanya. Gitu. Walau kaki orang mau diangkat, mau diceburin ke laut, ada dibilang. Gitu. Jangan banyak nanya perjanjiannya. Perjanjian dari awal begitu, nggak apa-apa oke, tapi jangan banyak nanya. Ya, Nabi juga ada ribut-ributnya juga. Ya nggak usah. Ya. Nabi Musa. Ini yang lucu ini. Akhirnya kan dijelasin oleh Nabi Khidir bahwa saya bolongin perahu itu perahu punya orang miskin. Hakikatnya dia nggak tahu. Perahu itu punya orang miskin yang dirampas oleh si penguasa yang zalim di daerah situ. Ada orang zalim, jadi lurah lah umpamanya, penguasa di situ, raja zalim, itu semua perahu-perahu masyarakat dirampas sama dia semuanya. Ya, jadi milik dia, jadi si nelayan-nelayan itu orang-orang miskin tuh nggak ada yang punya perahu, diambilin semua sama dia. Nah sementara perahu yang kita naikin itu punya dia sekarang. Makanya saya bolongin, bisa tenggelam kalian. Itu. Oh begitu. Yang kedua, saya bunuh anak kecil itu anak kafir ya. Bapaknya muslim orang soleh berdua sama ibu. Saya khawatir nanti kedua orang tuanya apa? Akan ngikutin dia jejaknya jadi kafir akhirnya. Makanya saya bunuh dia. Kok masih kecil? Gitu. Kalau udah gede bahaya. Bahkan satu cerita itu orang tuanya dibunuh sama dia nantinya. Itu hakikat kan. Kemudian yang ketiga, tembok yang miring itu di dalam rumahnya itu ada 2 orang yatim. Sementara bapaknya orang soleh. Lah bapaknya orang soleh meninggal dunia, dia kubur hartanya di dalam rumah itu, di dalam tanah rumah itu. Supaya nanti kelak mereka dewasa berdua, anak yatim itu akan gunakan harta itu. Kalau sampai rumahnya rubuh, hartanya ketahuan, maka nanti diambil orang. Karena hartanya ada di dalam rumah itu, makanya temboknya saya lurusin supaya nggak diambil orang hartanya. Oh, itu ya begitu toh. Begitu toh. Akhirnya berpisahnya udah. Oke, gitu. Udah. Wah, kan waktu lah. Komen dulu kalau gua ngantuk. Ulang ya, bisa ada di situ. Itulah pelajaran 3 biji tapi kalau pelajaran ini ya. Nah, wakada hukiya anna bani Israil kanu yaktasiluna uratan yang dulu ba'dhum ila ba'd. Begitu juga diceritakan bahwasanya orang-orang Bani Israil dulu kalau mandi itu nyampur aja laki laki di tempat pemandian. Jadi mereka saling melihat. Artinya mandi dalam keadaan telanjang, mereka biasa saling melihat. Jadi sama-sama melihat itu aurat, lihat kemaluannya. Karena mandinya bareng di tempat pemandian. Ya, Nabi Musa orang emosian. Lawakana Musa alaihi salatu wassalam yaktasilu wahdahu hayaan min an yura uryana. Sementara Nabi Musa mandinya bisa sendiri karena dia malu. Dia dilihat oleh orang lain dalam keadaan telanjang oleh umatnya Bani Israil. Makanya Nabi Musa kalau mandi nggak pernah nyampur. Ya kayak kita dulu masih kecil. Ya kemarin-kemarin ABG lah masih mandi telanjang bareng.
Apalagi mandi di kali, yang ditanya udah. Ya. Dia mandi di kali telanjang. Kalian itu udah biasa orang laki. Sama tuh Bani Israil juga begitu dulu. Tapi kan cuma udah pada gede, udah pada tua. Jadi mandi telanjang bareng-bareng di tempat pemandian umum itu biasa. Lah Musa umatnya begitu. Dan emang mandinya di situ tempatnya. Ya kalau mandi pun Musa ya ketemu. Cuman Nabi Musa malu kalau mandinya nyampur. Kenapa dia malu kalau telanjang bareng-bareng mandi bersama umatnya? Ada yang ngolong-ngolong, nggak berhasil Musa kalau mandi kamu nyampur sama kita. Ya, asal lu tahu aja. Fahalahu billahi annahu ma yamna'uhu minal iktisali ma'ahu illa kibarun saya isi. Ada salah seorang Bani Israil ngomong begini. Dia bersumpah demi Allah, si Musa kenapa dia nggak pernah mandi bareng-bareng sama kita? Kenapa? Dia punya peler gede. Ini nggak mau gitu sih. Musa itu apa bahasanya? Musa itu barangnya kayak beduk. Iya. Musa punya barang gede kayak pulang beduk. Beduk mana? Beduk masih langsung. Makanya aja malu mandi sama kita. Kalau kita sih biasa, itu biasa kita. Tuh Musa kapan dia nggak mau mandi sama kita bareng-bareng? Itu perkaranya. Itu tadi Musa. Orang sumpah demi Allah. Musa kenapa nggak mau mandi sama kita bareng-bareng? Ya itu lantaran apa? Dia punya barang bukan. Pulang beduk. Jadi Musa difitnah begitu. Gitu. Ada aja. Au an-nabihi baroson. Atau si Musa punya penyakit belang. Musa punya penyakit belang, makanya dia nggak pernah mau mandi sama kita. Kalau mandi itu mesti sendiri gitu. Fitnahnya dua nih. Fitnahnya dua. Pertama dianggap punya kemaluan yang muda. Dia ngomong ya, malu gitu ya, memalukan. Kemudian apa? Yang kedua dianggap dia punya penyakit belang. Nah, itu alasan kenapa dia nggak mau mandi bersama-sama kita, kata orang Bani Israil. Akhirnya gini, fantola qadzata yaumin. Fantola qadzata yaumin yaqtasilu fi 'ainin wa ja'ala thawbahu 'ala hajarin. Fafarra bihi fatabi'ahu Musa wa huwa yaqulu thawbi hajar. Ay utruk thawbi ya hajar. Akhirnya satu hari Nabi Musa mandi di kali. Itu kalau dia nggak mau mandi di tempat mandian, mandi di kali sendiri. Ini sebetulnya gini. Allah menjawab fitnahan orang Bani Israel atas Nabi Musa yang mengatakan bahwasanya mereka mengatakan Nabi Musa nggak mau mandi bareng sama kita lantaran punya kemaluan sangat besar. Atau yang kedua mengatakan si Musa tuh punya penyakit belang makanya dia nggak mau mandi bareng sama kita. Nah menjawab fitnahan ini akhirnya satu hari dia diuji sama Nabi Musa ya dengan cara ya kelihatan telanjangnya akhirnya oleh umatnya sendiri. Satu hari beliau mandi di kali ceritanya. Bajunya ditaruh di atas batu. Ya. Dia letakkan bajunya di atas batu, batunya jalan ke bawah air. Gitu. Lu kan mau kagak mau telanjang ya kan? Batu di kali jalan. Padahal apa pakaiannya ada di atas batu ditaruh. Nah, kalau pakaiannya jangan mau nggak mau dia bangun kan ngobrol-ngobrol. Apa dia bilang? Aku dia bilang Saudi hajar. Batu tinggalin baju gua sini jangan bawa gitu. Aku untuk Saudi hajar. Wahai batu tinggalin baju saya, jangan kau bawa baju saya. Dia ngomong batu. Akhirnya famaro ala malain ay jamaatin. Nabi Musa akhirnya lari ngubur-ngubur batu. Ngubur-ngubur bajunya yang ke bawah air di atas batu. Nah orang yang pada mandi di situ orang Bani Israil pada ngelihat akhirnya Musa kelihatan juga tuh dugaan-dugaan bahwa Musa barangnya gede. Pada ngelihat juga akhirnya. Tapi begitu dia lihat, ini kan menjawab tuduhan mereka. Ya akhirnya apa? Mereka semua orang-orang itu Bani Israil melihat. Min Bani Israil fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallah. Ternyata apa? Ketika mereka orang-orang Bani Israil melihat Nabi Musa lari ngubur-ngubur pakaiannya di atas batu yang ke bawah air dalam keadaan telanjang, mereka melihat Nabi Musa itu dengan ahsana khalaqallah. Jadi sebaik-baik ciptaan Allah. Artinya apa? Ya, tidak sesuai dengan fitnah mereka lah. Tidak sesuai dengan fitnah mereka, tapi itu tetap kelihatan.
Ini satu-satunya nabi yang barang pernah lihat umatnya dari lurus. Nabi lain nggak ada, enggak. Ya, sekarang gini kita mikir, ada kiai ahli dekat kepada Allah, ahli ibadah. Oh, kemaluannya lihat sama jamaah, kemaluannya lihat sama jamaah bisa berhenti jadi kiai itu. Itu kira-kira begitu ya, kira-kira gitu. Akhirnya dia lihat, Musa saking keselnya tuh waktu dipukul kata tempatnya. Musa ngajar di batu. Gara-gara lu gitu. Terus udah kelihatan semua orang liatin kesaksian gua. Akhirnya bahwa baru Allahu bima yaqulun. Artinya Allah itu membuktikan kebenaran menolak tuduhan fitnah kaumnya orang Israel kepada Nabi Musa bahwa Musa begini bahwa Musa punya kemaluan begini. Nah, ini sebetulnya emang Allah juga yang ini ya, jadi pemeran utamanya gitu. Nah, walama intah ilal hajar darabahu bi'asahu ta'diban lahu. Nah, ketika dia udah sampai di batu dia kejar-kejar dalam keadaan telanjang, tongkatnya dibawa tuh. Dipukul itu batu. Itu dia mukul batunya dalam rangka ngajarin Anda kalau batu. Ya. Diam itu batu dipukul dia. Diam di sini. Ngajar lah. Lalu waduh, bawa begini, akhirnya bola ada telanjang-telanjangan begini, waktu pada ngeliat motor di mana muka Allah. Wah, wasajrah. Ya Allah Ta'ala khalaqa fi hayatan. Hatta sadara minhu fi'lun man yaqil. Ini juga dalam rangka menolak bahwasanya Allah menciptakan batu itu menjadi hidup. Itu memang batu jadi hidup. Batu yang sebetulnya batu itu kan benda mati, tapi pada waktu itu hidup. Nah, itu untuk membuktikan bahwasanya dugaan orang-orang Bani Israel yang fitnah yang buruk yang ditujukan kepada Nabi Musa itu terjawab, tapi dengan cara yang begitu gitu. Dengan cara ya itu batunya yang jalan. Jadi seakan-akan batu itu man yaqil, seakan-akan dia hidup punya akal. Jadi dia harus bawa caranya fitnah itu terjawab. Ya si batu itu harus bawa pakainya Nabi Musa. Seakan-akan gitu.